Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 11 Maret 2021. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami telah membukakan hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu Bapa di sorga. Semoga kami belajar memahami dan roh-Mu memampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Esra pasal 6 ayat 1 sampai 12. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyediaan perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmatea, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama, zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai Tuhan Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan batu lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan raja. Dan juga perlengkapan emas, perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempat yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnail, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan dari sana. Biarlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak tertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semua itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya, telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya,
untuk menyulakan pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah Tuhan memakai siapapun menjadi alatnya. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang Tuhan pakai menjadi alatnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sendiri. Mungkin saja hal itu pernah kita alami di saat kita membutuhkan bantuan, bahkan dalam waktu yang sama, ada juga orang yang tidak kita kenal datang menolong kita. Cara Tuhan memang tidak bisa kita duga, tetapi satu yang harus kita yakini, bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Siapa saja bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan pekerjaannya. Seperti halnya Raja Kores dan Darius, dua raja Persia, merupakan pemimpin dari bangsa kafir. Kedua raja ini dilibatkan Tuhan dalam rencananya untuk melaksanakan pekerjaannya. Perintah Kores ditemukan kembali oleh Ahmeta. Perintah itu tertulis dalam dokumen kuno yang berisi perintah untuk membangun rumah Tuhan. Kemudian Raja Darius meneruskan kembali perintah itu bagi Bupati Tatnai agar mendukung pembangunan tersebut, serta mendukung dalam pembiayaan, seperti yang dilakukan Raja Kores. Perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius memacu kesadaran akan pentingnya menyembah Allah. Dengan itu, Raja Darius hendak menyenangkan Allah semesta langit dan mendoakan raja dan anak-anaknya. Pembangunan kembali rumah Tuhan dimaksudkan agar peribadatan pada masa itu bisa dilaksanakan di rumah Tuhan, sehingga umat Tuhan tetap menjaga kekudusan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sanggup berkarya di hati siapapun, termasuk di hati orang-orang yang belum mengenalnya. Tuhan adalah Raja yang berdaulat, yang melaksanakan setiap rencananya untuk kebaikannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami yakin dan kami percaya untuk firman yang Engkau beritakan kepada kami, bahwa Engkau Yesus, Engkau Allah, dapat memakai siapapun dalam melakukan rencanamu. Kami yakin dan percaya Engkau pun berkenan memakai kami untuk melakukan rencanamu, menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang. Ajar kami tetap terlibat di dalamnya. Sertai kami Tuhan dalam melakukan aktivitas hari ini. Tuhan tolong mereka yang bergumul karena sakit. Kuatkan iman pengharapan menaruh kesembuhan kepada Tuhan. Berharap pada waktunya mereka bisa sembuh jika Tuhan berkenan. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau pun senantiasa memberikan penghiburan bagi yang berduka oleh rupa-rupa persoalan. Yang kehilangan kekasih, yang berduka karena pergumulan hidup, berikan pengharapan. Engkau menyertai orang-orang tua kami yang lansia,
Semoga mereka meyakini di masa tua Tuhan juga selalu menyatakan penyertaan. Buatlah berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami sejauh hari ini. Namun jika hari ini Tuhan berkenan mempertemukan kami dengan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, ajar kami untuk selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan memampukan kami melewati masa-masa berat. Sertai keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Berkati pemerintah-Mu, juga majelis gereja, pengurus OIG setia mengangkat akan tugas pelayanan dan tanggung jawab yang diberikan bagi kami. Sertai anak-anak kami yang sementara menjalani ujian tengah semester. Berikan semangat dalam menempuh masa kuliah dan juga masa belajar lewat daring. Semoga mereka selalu dikuatkan, ilmu semakin bertambah. Tuhan, ini doa kami, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.